Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Ini akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Nisa Wandari, dan teman saya Muhammad Farid Al-Hinsni. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu ada Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Iptek sesungguhnya tidak dapat bebas nilai, tapi justru pengembangan iptek harus dilandasi dengan nilai-nilai. Hal ini dikarenakan tujuan dari iptek adalah memiliki arah tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kita ketahui itu ada 4. Yang pertama, yaitu adalah bahwa pengembangan iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek di Indonesia dalam pengembangannya harus disertakan nilai-nilai Pancasila yang merupakan faktor internal dalam pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri. Yang ketiga, bahwa peranan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek adalah sebagai rambu-rambu normatif sehingga mampu mengendalikan agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau dengan istilah iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai tapi harus berlandaskan nilai. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu adalah pertama, menjaga moralitas dan etika ilmu pengetahuan. Yang kedua, mewujudkan tujuan nasional. Ketiga, mencegah westernisasi dan sekularisme ilmu. Keempat, mengatasi dampak iptek. Dan kelima, sebagai perekat pluralitas bangsa. Mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Yaitu adalah menghindari degradasi moral dan etika, menjaga identitas dan karakter bangsa, mewujudkan kesejahteraan sosial, mencegah komersialisasi ilmu yang berlebihan, mengatasi tantangan global, dan terakhir membangun peradaban yang berkelanjutan. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga secara implisit mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menyadari pentingnya ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa. Yang kedua adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sejak masa lampau. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial telah lama hidup dalam praktek sosial dan budaya masyarakat Nusantara. Pidato para tokoh bangsa. Meskipun pada awal kemerdekaan belum banyak pembahasan spesifik tentang Pancasila, namun sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, para pendiri negara seperti Soekarno ada pidato kerap menekankan pentingnya ilmu pengetahuan yang berakar pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Sumber sosiologis. Secara sosiologis, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bersumber dari kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan memiliki nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi, yaitu yang pertama ada keragaman sosial budaya, di mana Pancasila hadir sebagai pemersatu yang mengakomodir keberagaman ini termasuk dalam pengembangan ilmu. Yang kedua, nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam masyarakat. Hal ini tercermin dari penolakan terhadap iptek yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, seperti praktek yang merugikan lingkungan, melanggar etika moral, atau tidak adil secara sosial. Gotong royong dan musyawarah. Nilai-nilai gotong royong dan musyawarah yang mengakar dalam masyarakat Indonesia mendorong pengembangan ilmu yang bersifat kolaboratif dan partisipatif, serta mengedepankan kepentingan bersama daripada individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Farid. Dipersilahkan. Tiga, sumber politis.
Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu. Satu, peran negara sebagai penyelenggara dan pengawas. Negara bertanggung jawab menciptakan iklim yang kondusif untuk mengembangkan ilmu melalui kebijakan, regulasi, dan dukungan penelitian yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Semua kebijakan dan pembangunan iptek harus berpedoman pada Pancasila, terutama dalam mencapai tujuan nasional seperti keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, Pancasila sebagai rambu normatif. Pancasila menjadi pengarah agar iptek tidak menyimpang dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia, serta mencegahnya menjadi sekuler atau hanya mengejar kemajuan terkini tanpa memperhatikan dampak sosial dan moral. 5. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu. A. Dinamika Pancasila sebagai dasar ilmu. Yang pertama, interpretasi yang terus berkembang. Pancasila adalah ideologi terbuka yang bisa diadaptasi sesuai zaman. Nilai-nilainya terus dijabarkan dan berbagai bidang ilmu, seperti AI dan bioteknologi. Dan yang kedua, adaptasi terhadap iptek global. Pancasila berperan sebagai filter dan inspirasi agar iptek dari luar tetap relevan dan bermanfaat untuk Indonesia. Yang ketiga, respon terhadap isu kontemporer. Pancasila menjadi pedoman etis atas isu-isu modern seperti privasi dan big data, AI dan tanggung jawab sosial, dampak bioteknologi terhadap lingkungan, energi terbaru dan energi terbarukan dan keberlanjutan. Keempat, peran pendidikan dan sosialisasi. Nilai Pancasila harus terus diinternalisasi lewat pendidikan formal dan informal, seperti perubahan kurikulum dan dialog antar pemangku kepentingan. B. Tantangan penerapan Pancasila dalam ilmu. Pertama, kapitalisme dan orientasi pasar. Iptek lebih dikejar untuk keuntungan ekonomi, bukan manfaat sosial. Akibatnya, ilmu jadi komersial, bukan untuk kemas teknologi makin lebar. Kedua, globalisasi dan arus informasi bebas. Nilai-nilai asing kadang tidak sejalan dengan Pancasila. Dampaknya, identitas nasional bisa luntur, hoax dan ujaran kebencian semakin menyebar luas, dan juga gaya hidup konsumtif terhadap produk asing menggerus kemandirian bangsa. Ketiga, pragmatisme dan hasil instan. Banyak penelitian hanya mengejar hasil cepat atau kuantitatif, mengabaikan dasar ilmiah yang butuh waktu. Pertimbangan moral dan etika sering dikesampingkan dan demi efisiensi. Iptek kadang disalahgunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi. Yang keempat, lemahnya sosialisasi dan implementasi nilai Pancasila. Banyak yang tahu Pancasila tapi belum menerapkan dalam praktik keilmuan. Kurikulum masih terlalu teoritis dan kurang relevan dengan isu iptek. Minim tokoh teladan yang konsisten mengamalkan Pancasila di bidang ilmu. 5. Perkembangan iptek yang terlalu cepat. Teknologi seperti AI dan gen editing berkembang lebih cepat dari regulasi dan etika. Akibatnya muncul kekosongan hukum dan etika yang perlu segera diisi dengan panduan dari Pancasila.
6. Esensi dan urgensi Pancasila dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, iptek yang beker, yang berketuhanan. Ilmu harus mengakui nilai spiritual dan moral, tidak boleh lepas dari etika dan kemaslahatan manusia. Yang kedua, iptek yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Iptek harus meningkatkan kualitas hidup, tidak boleh digunakan untuk diskriminasi, eksploitasi, dan dehumanisasi. Ketiga, iptek yang mempersatukan. Ilmu Ilmu pengetahuan harus menyatukan bangsa dan bisa diakses semua golongan tanpa diskriminasi. Yang keempat, iptek yang bermusyawarah. Pengembangan iptek harus melibatkan dialog dan partisipasi publik agar hasilnya adil dan bijaksana. 5. Iptek untuk keadilan sosial. Ilmu harus mendukung pemerataan kesejahteraan, akses pendidikan, dan kesehatan. Tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu. Urgensi urgensi dalam urgensi Pancasila dalam iptek. Mencegah Yang pertama, mencegah dis, disorientasi dalam dehumanisasi. Tanpa Pancasila, iptek bisa kehilangan arah dan membahayakan manusia. Contohnya, eksploitasi senjata biologi, teknologi, dan pengawasan ekstrim. Pancasila menjamin iptek tetap melayani kemanusiaan. Yang kedua, mengendalikan dampak negatif globalisasi. Nilai asing dari luar belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa. Pancasila berperan sebagai filter agar iptek tidak mengikuti moral, etika, dan nilai lokal. Yang ketiga, mengatasi masalah kemanusiaan dan lingkungan. Iptek sering memunculkan dilema seperti cloning atau pencemaran lingkungan. Pancasila memberi kerangka moral agar iptek bertanggung jawab dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pancasila memastikan hasil iptek tidak hanya dinikmati segelintir orang, tapi merata untuk semua. Teknologi harus inklusif, terjangkau, dan bermanfaat bagi rakyat luas, terutama daerah terpencil dan kelompok rentan. Kelima, memperkuat jati diri dan kemandirian bangsa. Pancasila mendorong iptek berbasis kearifan lokal agar bangsa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini penting untuk bersaing di tingkat global tanpa tergantung pada teknologi asing. Baiklah, tadi adalah present kami terakhir dan ini adalah daftar pustaka yang menjadi acuan kami dalam membuat PowerPoint ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.